Abu Nawas merupakan salah satu tokoh sufi asal Baghdad yang dikagumi oleh Raja Harun ar-Rasyid. Pasalnya, Abu Nawas memiliki kecerdasan dan kecerdikan yang berbeda sebagaimana dimiliki oleh kebanyakan orang. Abu Nawas mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya dengan mudah dan dibumbui dengan humornya. Sehingga tak jarang, ia membuat raja dan warga desa terpingkal-pingkal karena perbuatannya. Sebagaimana dalam kisahnya saat ia mengencingi warung Tuan Hamid. Dikisahkan, seperti biasa jika tidak ada undangan ke istana, Abu Nawas menghabiskan waktunya untuk nongkrong di warung Tuan Hamid. Karena di sanalah Abu Nawas bisa tahu tentang semua kabar berita dari kawan-kawannya. Pada suatu hari, saat Abu Nawas duduk santai di depan rumahnya, datanglah beberapa kawannya menghampiri. "Hei Abu Nawas, aku ada tantangan untukmu. Apakah kamu berani melakukannya?" kata salah satu temannya. "Wah, tentu saja berani. Memangnya apa tantangannya?" tanya balik Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, kamu tahu kan warung Tuan Hamid? Dan kamu pasti tahu kalau Tuan Hamid itu orangnya sangat galak. Tantangannya adalah, kalau kamu berani mengencing warung Tuan Hamid, maka kami akan memberikanmu hadiah. Tapi ada syaratnya Abu Nawas. Saat kamu mengencing seluruh ruangan warungnya, Tuan Hamid harus tertawa. Kalau sampai Tuan Hamid jengkel, ya berarti kamu gagal," jelas mereka. "Wah, gila kalian ini. Tantangan macam apa itu?" protes Abu Nawas. "Udah, bilang saja kalau kamu takut. Tidak usah banyak alasan Abu Nawas," ujar mereka. Sejenak Abu Nawas terdiam. Kalau ia menolak tantangan tersebut, kawan-kawannya pasti akan menganggapnya sebagai pengecut. Namun di sisi lain, jikalau ia menerima tantangan itu, resikonya sangat berbahaya, mengingat Tuan Hamid terkenal galak dan kejam. Setelah merenung agak lama, akhirnya Abu Nawas mendapatkan ide yang cemerlang. Ia pun menerima tantangan dari teman-temannya itu. "Begini kawan-kawan, ini karena tantangannya sangat beresiko nih. Berapa hadiah yang akan kalian berikan bila aku berhasil melakukannya?" tanya Abu Nawas. "Tenang saja Abu Nawas, kami akan memberikanmu uang 1.000 dinar, jawab mereka. "Wah, 1.000 dinar, uang yang lumayan banyak itu," kata Abu Nawas dalam hati. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas pun langsung menerima tantangan tersebut. "Baiklah, aku terima tantangan kalian. Tapi aku minta bayarannya sekarang," ucap Abu Nawas. Setelah Abu Nawas mendapatkan bayarannya, mereka segera berangkat menuju warung Tuan Hamid. Sesampainya di warung Tuan Hamid, Abu Nawas berkata kepada kawan-kawannya, "Kalian tunggulah di luar sebentar." Kemudian Abu Nawas masuk ke warung untuk menemui Tuan Hamid. Coba menurut kalian, apakah Abu Nawas akan berhasil? Tuan Hamid kan terkenal galak, bisik salah satu dari mereka. "Ya, kita lihat saja nanti. Paling-paling juga Abu Nawas digebukin pakai kayu sampai pingsan," timpal yang lainnya. Mendengar itu, mereka pun saling tertawa. Tidak lama kemudian terdengar keras suara tawa Tuan Hamid dari dalam warungnya. Hal ini membuat kawan-kawan Abu Nawas heran dan tak percaya. Karena penasaran, mereka pun melongok ke dalam warung Tuan Hamid. Betapa terkejutnya mereka ketika melihat Abu Nawas sedang mengencingi seluruh ruangan warung Tuan Hamid. Sedangkan Tuan Hamid sendiri malah tertawa terpinggal-pinggal melihat ulah Abu Nawas yang konyol itu. "Bagaimana mungkin ini terjadi?" ucap mereka keheranan. "Wah, jangan-jangan Tuan Hamid diperet Abu Nawas, makanya dia malah ketawa saat warungnya dikencingi," jawab kawan lainnya. Setelah berhasil melakukan tantangannya, Abu Nawas pun pergi meninggalkan warung Tuan Hamid. Salah satu kawannya yang penasaran dengan kejadian tadi segera menyusul Abu Nawas dan mempertanyakannya. Abu Nawas, tunggu dulu," teriaknya sambil berlari menghampiri Abu Nawas. Abu Nawas pun menghentikan langkahnya. "Ada apa lagi? Bukankah tantangannya sudah berhasil aku jalani?" ucap Abu Nawas. "Iya benar, saya cuma penasaran Abu Nawas. Kenapa Tuan Hamid bisa tertawa? Padahal kan dia sangat galak, tapi malah tertawa saat kau kencingi warungnya," tanya kawannya penasaran. "Oh itu, caranya mudah saja. Jadi saat aku menemui Tuan Hamid di dalam warung,
aku menantang dia sebuah permainan dengan hadiah 500 dinar, tutur Abu Nawas. Tentu saja Tuan Hamid langsung tergiur, dan permainannya adalah barang siapa yang paling banyak memasukkan air kencing ke gelas di hadapannya, maka dialah pemenangnya. Lalu aku dan Tuan Hamid meletakkan gelas di hadapan masing-masing. Giliran pertama adalah Tuan Hamid. Ia kencing fokus ke arah gelas di hadapannya. Tentu saja gelasnya penuh berisi air kencing. Kemudian saat giliranku, aku kencing ke sana kemari, tak tentu arah. Hampir seisi ruangan aku kencingi, kecuali gelas yang ada di hadapanku, tutur Abu Nawas. Melihat ulah konyolku ini membuat Tuan Hamid tertawa terpingkal-pingkal, karena ia merasa akan memenangkan lomba dan mendapatkan hadiah 500 dinar. Tentu saja Tuan Hamid lah pemenangnya. Lalu aku memberi dia hadiah uang 500 dinar. Dan uang 1000 dinar yang kalian berikan padaku tinggal tersisa 500 dinar. Sisa uang tersebut ini mau aku bawa pulang, kata Abu Nawas menjelaskan. Walah, otakmu memang cerdik Abu Nawas, puji kawannya sambil geleng-geleng kepala. Dan itulah kisah kocak Abu Nawas mengencingi warung Tuan Hamid tapi mendapatkan untung. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Dimanapun ia menemukannya, maka dia berhak mengambilnya.